Perkenalkan, nama saya Rafael Zevanesian dengan NIM 11S22003. Di sini akan menjelaskan tentang praktikum Daspro yang minggu ke-10, yaitu C control flow. Berikutnya bagian tantangan praktikum. Yang pertama adalah operator ternary. Di sini eksplorasi mana ternary? Oke. Enggak. Lah. Oke, kita bukan buat aja. Jadi operator ternary itu dia ada kondisi, lalu tanda tanya, lalu ini misal kondisi value ya, value ketika kondisi itu benar, lalu titik dua, kenapa ini? Lalu titik dua, value ketika kondisi itu salah. Itu untuk operator ternary. Jadi langsung aja kondisi. Jadi bukan ini kayak bentuknya if else, bentuk lainnya dari if else tadi. Jadi kita buat aja perbandingan aja lah ya. Ini untuk menentukan yang mana paling besar antara kedua variabel. Jadi kita assign dulu a itu ini tuh ini. Kita beraja 2, ini 3. Jadi kondisi itu jika A kurang dari B, maka tanda tanya kan, maka A else B, gitulah untuk operator ternary. Ini apa penggunaan expression? Mana ini? Kita ulang ya. Yang ini ya. Sepertinya. Ini adalah kondisi. Itu untuk operator ternary. Ini kita coba jalankan. Oh enggak, ini untuk ini. Jadi sorry. In C sama in C sama dengan jadi kita untuk outputnya printf %d, C menjalankan ternary .c ternary. Jadi tadi kan ini adalah perbandingan A itu adalah 2, B itu adalah 3, kerja C itu adalah semua kondisi semua operator ternary itu. Jadi ternary itu adalah 3 operan. Ini adalah kondisi, lalu tanda tanya ini seperti then-nya dari if else. Then, jadi ini kondisi, then A, titik 2-nya adalah else-nya, else B. Jadi itu untuk operator ternary. Ini keluarannya 3 karena kita kan membandingkan mana yang paling besar antara A dan B. Kalau yang paling besar itu akan dikeluarkan, jadi A-nya itu ada 2, B itu ada 3. Jika A lebih dari B, maka A, else B. 2 lebih dari 3, maka 2, else 3. 2 itu kan lebih kecil dari 3, jadi 3 lah yang paling besar. Baik, itu untuk operator ternary. Lanjut ganjil genap.
menentukan suatu bilangan adalah bilangan ganjil atau genap. Contohnya ini, jadi di codingannya encode sedayo.h file header standar untuk bahasa C. Sini integer main. Oke. Kita assign i-nya itu integer, kita ambil ini adalah nanti untuk bilangannya itu. Jadi integer i kita menerima input i persen d dan i if i modulo 2 sama 0, ini adalah kondisi ketika bilangannya itu adalah bilangan genap. Jadi modulo 2 sama 0 berarti i dibagi 2, sisanya tidak ada, maka ada bilangan genap, else bilangan ganjil. Kita akan jalankan. Jadi misal kita buat 2, maka adalah bilangan genap. Kita buat 19, dia ganjil. Kita buat 22, dia adalah genap. Baiklah, itu untuk yang ganjil genap. Berikutnya adalah tahun kabisat. Menentukan suatu tahun itu kabisat atau bukan. Jadi ini info std.h variable scanner c integer main. Kita assign i itu integer, sebuah integer karena tahun itu adalah sebuah angka bulat. Scanf kita menerima input i persen di karena dia integer. If ini semua adalah kondisi suatu tahun itu adalah kabisat. I modulo 4 sama dengan 0, jadi sisa bagi i dibagi 4, sisa dari i dibagi 4 itu adalah 0, berarti i habis dibagi 4, dan i dibagi 100 tidak sama dengan 0, maaf, i modulo 100 tidak sama dengan 0, berarti sisanya, ini i dibagi 100 habis, maksudnya. Lalu atau i modulo 400 sama dengan 0, berarti i habis dibagi 400. Ketika kondisi ini terpenuhi, maka output teks tahun kabisat else printf bukan tahun kabisat yang kita akan jalankan. Nah, misal kita buat 2004, itu ada kabisat. 2003 bukan tahun kabisat. 1945 bukan tahun kabisat. Itu untuk tahun kabisat. Yang keempat adalah karakter alfabet. Encode stdio.h variable standar c integer main. Kita send itu adalah sebuah karakter karena kita akan mengecek karena alfabet itu adalah sebuah karakter. Kita menerima input i persen c karena i itu adalah karakter. Jadi alfabet itu adalah a sampai z. Jadi if kondisi ini adalah semua i lebih dari sama dengan a. Jadi ini adalah interval alfabet a sampai z. I lebih dari sama dengan a dan i kurang dari sama dengan z. Atau ini yang bukan kapital dan ini yang kapital, atau i sama lebih dari sama dengan a dan i dari sama dengan z. Ketika kondisi ini terpenuhi, maka outputnya teks alfabet, else bukan alfabet. Kita akan jalankan. Jadi kita cek a itu adalah alfabet, selain dari huruf itu bukan alfabet, kita put lagi. Kalau dia yang kecil, dia akan mengeluarkan teks alfabet. Itu untuk karakter alfabet. Tadi untuk tongkat bisa ada yang salah. Ini harusnya double, soalnya frame-nya beda. Kalau dia satu itu ada bitwise-nya, kalau ini itu baru logika dari kondisi ini. Baik, itu untuk yang bisa. Berikutnya adalah huruf vokal. Vokal tadi ini
include stdio.h file header standar bahasa C, standar input output. Integer main kita assign itu adalah sebuah karakter. Kita menerima input i %c karena dia merupakan karakter. If jadi huruf vokal itu adalah a, i, u, e, o. Jadi kita akan di sini saya membuat itu kondisi ketika i itu a, i, u, e, o. I itu adalah a, i, u, e, o. Dan ini adalah bentuk kapitalnya, maka print vokal, else print bukan vokal. Jadi kita akan jalankan. Jadi kita misal A itu vokal, misal itu R itu bukan vokal, kita coba lagi I itu adalah vokal. Baiklah itu untuk huruf vokal. Berikutnya adalah deret bilangan genap. Menggunakan perulangan untuk menampilkan deret bilangan genap dari rentang nilai 1 sampai N, di mana N merupakan masukan dari pengguna yang harus lebih besar dari 0. Jadi, include stdio.h integer main, kita assign N itu sebuah integer, dan N itu lebih besar dari 0. Jadi, di sini kita akan menerima input N, jadi %d karena integer, dan N, dan N. Jadi, ini adalah looping untuk membuat deret genap. Jadi, di sini saya menggunakan for loop, for inisialisasinya integer i itu 2, kondisinya i itu kurang dari sambungan N, dan perubahannya i plus sambungan 2, jadi ini maksudnya setiap perubahan itu i itu ditambahkan 2. Nah, ini adalah outputnya printf %d, i. Kita akan jalankan. Kita buat. Jadi N itu adalah inputannya ini adalah batas dari deretnya itu. Jadi kita buat 10, 24, 6, 8, 10. Kita buat misal 68, dia akan 2, pelipatan 2 sampai 68. Kita buat 1. Itu hanya mengeluarkan, tidak ada keluaran. Kalau kita buat ganjil, angka ganjilnya tidak akan keluar. Sorry. Jadi ini akan keluar 2 saja. Itu untuk deret bilangan genap. Yang ketujuh adalah faktor. Yang berikutnya adalah faktorial. Menggunakan perulangan untuk menampilkan nilai faktorial n, di mana n merupakan masukan yang diberikan oleh pengguna. Jadi untuk faktorial, di sini saya buat rekursif, include stdio.h header standar dari C, integer faktorial. Saya pisahkan untuk fungsi faktorialnya. Integer faktorial integer n itu variabel integer n, parameter. If n itu 1, return 1, else return n kali faktorial dari n 1. Jadi ini sama dengan n kali n 1 faktorial. Di sini ini adalah fungsi, di sini adalah fungsi hasilnya, integer main, integer kita assign 6 itu sebuah integer, menerima input itu 6 %d karena dia integer, outputnya faktorial dari 6, fungsi ini semua ke 6, return 0 untuk mengeluarkan hasil. Jadi kita akan jalankan. Nah, faktorial dari 5 adalah 120, faktorial dari 6 adalah 720. Saya itu untuk faktorial bentuk rekursifnya, ada bentuk loopingnya. Sudah saya buat. Itu stdio.h integer main. Di sini saya assign n, i sama fa, itu masing-masing integer. Fa-nya itu adalah kita inisialisasi itu. Fa-nya adalah 1. Kita menerima input n. Karena di sini nilai faktorial n itu merupakan masukan dari pengguna. Persennya kan jadi integer. For kita ini menggunakan looping, saya menggunakan for loop. Inisialisasi i-nya itu adalah 1. Kondisinya i kurang dari sama dengan n.
perubahannya I-nya itu plus. Berarti setiap perubahan I-nya itu ditambahkan 1. Fact kali sama dengan I, jadi ini setiap perubahannya faktorial 1, jadi 1 dikali perubahan dari looping dari I-nya. Jadi ini sebenarnya nanti akan menjadi, kalau misalnya N-nya ini 5, jadi di sini nanti akan menjadi 1, 2, 3, 4, 5, itu ada I-nya, jadi di sini loopingnya itu 1 dikali 2 dikali 3 kali 4 kali 5. Kita melakukan output persen D printf persen D fact greater than 0. Jadi kita akan jalankan. Misal faktorial dari 5 adalah 120, faktorial 5 dari faktorial dari 9 adalah 362880. Itu untuk bagian faktorial. Berikutnya adalah perolehan poin. Terdapat 3 pertandingan yang dimainkan oleh Ani dan Budi. Perolehan poin dari pertandingan direpresentasikan dengan variabel A1, A2, A3 untuk Ani, dan B1, B2, B3 untuk Budi. Apabila dalam satu kali pertandingan poin Ani lebih besar dari Budi, maka Ani memperoleh 1 poin kemenangan. Jadi, kode-nya include header standar untuk bahasa C. Integer main, kita assign A1, A2, A3, B1, B2, B3, itu adalah poin pertandingan Ani dan Budi. Jadi, itu semua adalah integer. Integer kita inisialisasi A itu dan 0, dan B itu adalah 0. Ini saya buat untuk mempermudah saja printf. Ini kita mengambil poin Ani terlebih dahulu. Jadi scanf persen D untuk A1, A2, A3. Lalu poin Budi persen scanf persen D 3 kali untuk B1, B2, B3. Dari sini semua adalah kondisinya. If A1 lebih dari B1, maka A-nya itu tambah, berarti ini A-nya itu tambah 1. Karena sini inisialisasinya A-nya itu adalah 0. Else, if A1 lebih dari kurang dari B1, maka B itu adalah B jadi bertambah 1. Ini untuk pertandingan yang pertama. Pertandingan yang kedua ini A2 lebih dari B2, maka A-nya itu tambah. Else, if A2 kurang dari B2, maka B itu bertambah 1 poin. Lalu yang ini adalah pertandingan ketiga, sama kayak tadi. A3 lebih dari B3, maka A-nya itu bertambah 1. Else, if A3 kurang dari B3, maka B-nya itu bertambah 1. Di sini outputnya nanti. Printf persen D 2 kali A, B. Kita review. Dan poin A ini bisa kita buat 3, 4, 5. Poin Budi adalah, bisa kita buat 4, 3, 2. Jadi, poin untuk A ini adalah 2, dan poin untuk Budi adalah 1. Kita akan jalankan lagi. 1, 2, 3. Poin Budi 4, 5, 6. Jadi, 0, 3. 3 untuk Budi, dan 0 untuk Ani. Itu untuk perolehan poin. Berikutnya adalah min-max. Lakukan perulangan sebanyak inputan N. Selanjutnya, program mampu menyimpan nilai terkecil dan terbesar dari setiap inputan sebanyak N yang diberikan. Jadi di min-max itu, ya itu. Oke, include stdio.h file standar header, file header standar untuk C, integer main. Jadi ini assign N, I, num, max, sama min itu semua integer. Ini mempermudah, masukkan nilai N, inputnya N. Kita menerima input N, jadi ini ada looping untuk I. Inisialisasi I itu adalah 1, I kurang dari kondisinya, I kurang dari sama dengan N, perubahannya I tambah 1 step perubahan, I plus plus. Ini kan untuk loopingnya, jadi scanf kita menerima input untuk 6. Ketika I adalah 1, maka max-nya itu adalah 6. Min-nya itu adalah 6 juga. Else, ketika 6 kurang dari min, maka min-nya itu adalah 6. If ketika 6 lebih dari max, maka max-nya adalah 6. Ini untuk
setiap perulangan maksimum minimum dari sebuah derek kayaknya. Itu. Oke, jadi printf untuk min persen d min, jadi dan juga printf max untuk maxnya. Jadi itulah return zero untuk mengeluarkan hasil. Kita akan oke, n-nya ini maksudnya berapa angka dalam satu input ini. Jadi misal ada 4 angka, jadi kita buat 1, 2, 3, 4. Jadi kita akan membandingkan mana yang paling kecil dan mana yang terbesar antara 1, 2, 3, dan 4. Jadi minimalnya adalah 1 dan maksimalnya adalah 4. Kita coba lagi. Lalu kita buat 6 angka. Jadi 78, 67, 29, 90, 7. Sama 1. Jadi min-nya adalah 1, paling rendahnya adalah 1, dan maksimalnya adalah 90. Itu kan untuk min max. Yang terakhir adalah format jam. Melakukan konversi angka menjadi format jam HHMMSS. Jadi ini dari detik ke format jam. Oke, codingannya encode std.h parameter standar untuk c integer main. Kita assign detik, menit, jam, dan sisa. Sini itu semua adalah integer. Jumlah detik, kita menerima inputan detik dari user persen d karena dia integer. Di sini nanti semua kondisi untuk semua operator untuk jamnya. Jadi jam itu adalah 3.600 detik. Jadi inputannya adalah detik. Jadi detik dibagi 3.600. Jadi di sini nanti sisa dari ini detik modulo 3.600. Jadi sisanya dari jamnya ini akan kita buat ke menitnya. Jadi menit adalah sisa dari jam dibagi 60. Lalu detiknya itu adalah sisa dari sisa 60 dibagi 60. Printf keluarannya persen 02D, ini karena di output ini diminta 0,00000, jadi itulah persen 02D. Terus setiap variabel jam, menit, dan detik return 0 untuk makan hasil. Kita akan jalankan. Jadi 3.600 itu adalah 1 jam. Coba lagi, misal 5678 itu adalah 1 jam 34 menit 38 detik. Baiklah, untuk sekian praktikum week 10. Terima kasih.